Anda akan menyimak radio talkshow Paz FM, The William Botak Show, bersama CEO Indo Sterling Group, William Hanley. Selamat malam mitra bisnis Paz FM, The William Botak Show hadir kembali untuk Anda bersama saya William Hanley dari Indo Sterling Group. Setiap Selasa malam jam 6 hingga 7 petang kita akan berbincang bersama pebisnis yang udah sukses di dalam bidang mereka masing-masing. Kita berbincang tentang perjalanan, pengalaman hingga hal-hal yang mungkin belum pernah mereka sharing di acara lain. Tentu saja melalui perbincangan santai tapi padat ini kita berharap bisa mendapatkan beragam insight dunia bisnis yang diharapkan bisa bermanfaat untuk bisnis kita semua. Di episode malam ini hadir sebagai tamu saya, Saudara Juanda Rovelim, yang dikenal sebagai the most wanted digital marketer, pemilik dari PT Kafling Digital Solusi. Kita say hello dulu kepada Saudara Juanda. Halo. Selamat malam Pak Juanda. Selamat malam Pak William. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang padat untuk berbincang-bincang dengan kita dan juga dengan mitra bisnis Paz FM. Nah, dalam episode malam ini saya berharap bisa berdiskusi dengan Pak Juanda mengenai background story gimana sampai bisa didapuk sebagai the most wanted digital marketer. Oke. Ya. Juanda, apa sih profesi Anda sebelum jadi pakar digital marketing? Oke, jadi profesi saya sejak mulai dari lulus kuliah, saya sebenarnya langsung terjun ke dalam dunia bisnis online. Oke. Jadi saya terjun ke dalam dunia bisnis online sambil saya juga kerja. Jadi saya sempat kerja selama kurang lebih 2 tahun di salah satu perusahaan alat-alat medik. Oke. Selama 2 tahun. Nah, setelah itu saya melihat hasil dari bisnis online saya sudah mulai lebih bagus dibandingkan dengan saya bekerja. Kemudian saya udah fokus di bisnis online aja gitu. Oke. Jadi awalnya nyambi dulu ya sambil ngantor gitu. Nyambi sambil ngantor. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat ya, esensi dari kegiatan digital marketing itu apa? Ya, esensi dari kegiatan digital marketing adalah bagaimana cara kita membuat orang lain aware ya, kan sesuai dengan namanya marketing. Jadi kita membuat orang lain aware dan khususnya dengan menggunakan dunia digital. Oke, jadi gimana caranya kita membuat orang lain aware melalui digital media, kurang lebih begitu ya. Betul. Nah, kalau memang esensinya adalah seperti itu, Anda sebagai seorang konsultan digital marketing, produk dan jasa apa aja yang Anda tawarkan kepada klien atau business people? Oke, jadi kalau di Kafling Solusi Digital, kami punya service tuh seperti social media management, di mana kita menghandle social media dari klien-klien. Terus kita juga ada social media campaign, bagaimana kita mempromosikan produk-produk dari klien ke digital. Terus juga kita ada pembuatan website, aplikasi, dan berhubungan dengan digital lainnya. Oke, kalau kita bicara mengenai konsep digital marketing itu sendiri, apakah kita bisa mengatakan bahwa semua produk, semua jasa bisa di boosting digital marketing? Sebenarnya bisa. Karena apa? Sebenarnya setiap produk itu kan butuh promosi. Baik dia berprofesi sebagai jual produk ataupun jual jasa. Nah, itu semua butuh dipromosikan. Jadi sebenarnya semua produk bisa dipromosikan. Tetapi memang ada batasan-batasan. Kalau di kita bilangnya ada psikologis price-nya, ada psikologi dari kliennya yang memang biasanya pengennya, ada yang pengen taunya dari online tapi tetap belinya di offline. Oke, jadi intinya adalah selagi mau promosi lewat media online atau media digital, konsep dan esensi digital marketing itu bisa diimplementasikan gitu ya. Oke. Nah, kalau begitu sebagai seorang konsultan digital marketing, sebenarnya penghasilan Anda dan tim ataupun perusahaan itu penghasilannya datangnya dari mana? Apakah berupa biaya konsultasi, apakah berupa komisi, datangnya dari mana? Kalau di digital marketing itu ada beberapa tipe gitu ya. Ada yang misalnya memang dari konsultansinya aja, atau dari kalau yang tadi saya bilang kontrak fee. Jadi kita menghandle selama beberapa waktu tertentu, ya kan? Atau kalau misalnya mau ditarget misalnya, kita ditarget nih harus terjadi sampai penjualan dan segala macam. Biasanya kita minta percentage dari setiap penjualan. Oke, jadi tidak ada sesuatu yang baku ya, ujungnya tergantung dari klien maunya apa, tinggal kita setel produk ataupun jasa apa yang kita tawarkan. Nah, fee-nya itu otomatis tergantung daripada detailnya gitu ya. Oke, sebenarnya kalau dari aspek itu yang paling mempengaruhi ataupun menentukan daripada fee ataupun tarif yang Anda bisa charge kepada seorang klien, itu faktor penentu paling utamanya apa?
faktor-faktor lain seperti apa? Oke, jadi yang paling utama adalah seberapa sulit produk itu dipasarkan secara online. Oke, dan kedua adalah konten-kontennya apakah mereka sudah ready atau belum. Kebanyakan sekali klien-klien yang saya ketemuin biasanya gitu ya, mereka belum punya konten yang ready untuk online. Nah, jadi di situ kita biasanya awalnya benahin dulu di bagian kontennya. Jadi sebelum kontennya ini sudah baik, kita nggak akan promosikan dulu. Jadi kita benahin dulu konten-kontennya. I see. Menarik sekali. Kita take a break dulu sebentar. Kita kembali sudah segmen berikut ini. The William Botak Show. Anda masih menyimak Radio Talk Show Paz FM, The William Botak Show. Masih bersama saya William Henley di acara The William Botak Show. Ada saudara Juanda Rovelim dari Kafling Digital Solusi. Juanda, tadi Anda bilang bahwa banyak faktor yang mempengaruhi proses menentukan tarif yang di-charge ke klien. Nah, kita ambil sebuah contoh aja karena pendengar kita dari Paz FM kan pada dasarnya adalah business owner ya. Anggap aja kalau misalnya kita mengambil contoh bahwa saya sedang membuka warung nasi goreng. Ya, ingin menggunakan jasa digital marketer seperti Anda, proses yang harus saya tempuh itu seperti apa? Oke. Ya. Oke, jadi tentu saja kalau kita mau berpromosi di sosial media, kita harus tentukan dulu customer journey-nya. Jadi customer journey-nya seperti apa, dari mana awalnya customer kita kenal kita. Biasanya kalau untuk skalanya dia yang UMKM, saya cuma menyarankan yang penting ada sosial medianya. Ya kalau misalnya kita ambil kasus nasi goreng, ya paling gampang adalah pakai Instagram dan Facebook. Dua itu dulu harus ada. Nah setelah dia bikin Instagram dan Facebook account, otomatis kontennya harus ada. Konten ini bisa berupa video ataupun bisa berupa foto. Nah itu juga yang harus disiapkan. Setelah itu baru kita bisa promosikan kalau ini sudah lengkap. Nah, dalam kondisi seperti itu ya, saya sendiri sebagai pemilik warung nasi gorengnya, apa yang perlu saya sediakan supaya Anda sebagai konsultan bisa bekerja? Jadi yang perlu dipersiapkan adalah, yang penting adalah produk-produknya dulu dong. Saya tanya sama mereka, punya tim internal nggak untuk misalnya fotografi, food fotografi dan lain-lain. Nah kalau mereka nggak punya ya kita ada siapin jasanya juga dan segala macam. Nah yang paling penting adalah ketika kita ingin berpromosi di sosial media pastikan adalah gambar. Nah jadi itu yang harus disiapin. Oke, jadi Anda itu membantu untuk create customer journey, kemudian kontennya dan tim Anda itu bisa melakukan semuanya, termasuk mulai dari create konten sampai bikin strategi digital marketingnya. Betul, gitu ya. Bagaimana engage dengan customernya, bagaimana menambah followernya dan lain-lain. Oke, biasanya kalau untuk proses pertama kali bertemu dengan seorang konsultan digital marketer sampai projectnya bisa jalan, itu butuh waktu berapa lama? Nah, ini sebenarnya sih tergantung. Kalau misalnya dia semuanya ready, mungkin persiapannya 1 bulan awal itu udah bisa buat prepare back-end-nya. Oke, setelah itu kita mulai untuk campaign-nya. Tapi kalau misalnya dia masih berantakan dan masih belum jelas banget untuk back-end-nya, itu mungkin bisa waktu sampai 2-3 bulan. Yang Anda maksud dengan back-end adalah? Back-end itu adalah tentang konten-kontennya. Jadi contoh, misalnya kita mau minta video, dia udah ada belum? Ternyata belum ada, ya kan? Berarti kita kan harus bikin video lagi. Dan bikin video kan itu butuh proses rekamnya, butuh proses editingnya, dan lain-lainnya. Nah itu bisa lama. Biasanya kalau saya sebagai pemilik warung nasi goreng, pada saat saya ingin meng-engage Anda untuk kontrak standar itu periodenya untuk berapa lama? Kita sih biasanya minimal 3-6 bulan atau 6 bulan lah paling kecil. Idealnya? Idealnya 6 bulan. Idealnya minimal 6 bulan dulu gitu 6 ya. bulan. Tapi kalau misalnya 3 bulan awal, ya kita lihat dulu 3 bulan awal. Saya sebagai pemilik warung nasi goreng pada saat meng-engage Anda untuk kontrak 6 bulan, berarti kira-kira saya udah ada gambaran parameter-parameter apa yang akan saya dapatkan sesudah Anda bekerja sesuai dengan ya istilahnya KPI yang saya siapkan gitu ya. Biasanya kalau dari segi KPI yang realistis itu seperti apa gitu? Oke, jadi kalau KPI yang realistis, biasanya kita lihatnya dari pertambahan jumlah follower. Nah, biasanya saya bisa kasih garansi minimal kalau jumlah real ya. Kita kan ada bisa, kalau di dalam dunia digital tuh ada yang namanya real follower, ada yang fake follower gitu kan. Nah, kalau yang real follower kita bisa garansi sampai 500 pertambahan real follower per bulan. Terus kita bisa kan engage boosting boosting postingan dan segala macam, itu bisa sampai like puluhan ribu
audience. Nah, apakah dengan penambahan follower itu otomatis berarti bahwa bisnis nasi goreng saya itu akan meningkat juga? Nggak selalu jaminan. Oke, jadi pertambahan jumlah follower nggak akan berbanding lurus dengan misalnya penjualan. Tapi itu salah satu faktornya juga. Karena kan tentu saja kalau produk kita mau laku, jumlah audiens kita harus banyak gitu. Nanti bagaimana audiens itu membeli, itu tekniknya lain lagi. Nah, biasanya dalam peran Anda sebagai konsultan digital marketer, berapa sering ya istilahnya ditanyakan oleh pemilik bisnis bahwa follower saya nambah gitu banyak tapi kok penjualan saya itu hasilnya oke-oke aja, istilahnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Kalau ketemu dengan kondisi begitu berarti yang perlu di tweaking lagi seperti apa? Oke, jadi banyak faktor sebenarnya. Kalau kita mau men-tweaking sales, tentu saja kita harus kencengin promo. Jadi ada promo dan segala macam. Karena kan kita selalu berprinsip pakai namanya AIDA, attention, kita tarik attentionnya, kita tarik interestnya, kita tarik desire-nya, baru pembeli itu akan action seperti itu. Nanti itu ada setiap itu strateginya beda-beda. I see. Tapi semua ini bisa Anda cater dari perusahaan Anda. Oke, menarik sekali. Kita take a break dulu sebentar. Kita kembali sudah segmen berikut ini. The William Botak Show. Anda masih menyimak Radio Talk Show Pas FM, The William Botak Show. Selamat malam mitra bisnis Pas FM, saya William Henley kembali bersama Anda di The William Botak Show. Bersama kita ada Juanda Rovelim dari Kavling Digital Solusi. Nah Juanda, kita bicara marketing otomatis bicara produk ya. Kalau saya punya sebuah produk yang ingin saya promote, tadi kan contohnya nasi goreng saya ya, warung nasi goreng saya. Kalau itu saya mau promote lewat digital marketing, sebenarnya yang paling perlu saya sebagai pemilik warung perhatikan apa? Apakah saya bisa langsung berasumsi bahwa digital marketingnya berjalan sukses, penjualan saya bisa naik berapa banyak? Nah, hal-hal seperti itu kan yang selalu menjadi pertanyaan dari pemilik bisnis ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya tentang digital marketing, kembali lagi sebenarnya digital marketing itu kita bisa mendandani ya. Bahkan kalau bisa dibilang produk jelek pun kita bisa dandanin supaya bagus dan bisa laku gitu. Tapi kembali lagi yang sebagai business owner harus perhatikan adalah sebenarnya kualitas dari produk ataupun service yang ingin dipromosikan. Karena kan kalau misalnya kita nih produk jelek lah, misalnya nasi goreng anggap kayak tadi nggak enak gitu, kita bisa create kontennya yang menarik banget, fotonya yang bagus dan segala macam, terus kita bisa bikin testimoni yang menarik dan segala macam, dan itu bisa meng-attract customer untuk mencoba pertama kali misalnya. Nah tetapi ketika customer itu coba dan ternyata produknya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka itu juga akan mempengaruhi dari digital marketing selanjutnya gitu. I see. Jadi barang busuk bisa dijual, pertanyaannya adalah bisa bertahan berapa lama? Iya, kan namanya marketing. Marketing itu kan tugasnya untuk mendatangkan traffic ke produk ataupun mendatangkan traffic ke pemilik Service, bisnis ya. gitu kan. Oke, menarik sekali. Nah, Anda dikenal sebagai the most wanted digital marketer. Ya, background story-nya gimana sih? Ini rada lucu sih kalau misalnya diomongin tentang the most wanted digital marketer gitu kan ya. Nah, jadi waktu itu saya sempat ikut belajar bagaimana cara menjadi public speaker. Jadi saya belajar untuk menjadi seorang public speaker, dan di dunia public speaker itu katanya dibutuhkan sebuah tagline. Dibutuhkan sebuah tagline dan kayak apa ya, misalnya motivator nomor 1 dan segala macam kan. Nah misalnya seperti itu. Nah saya sebagai pemula waktu itu, saya mau di branding sebagai apa gitu kan, saya berpikir dan segala macam gitu. Saya mau di branding sebagai digital marketer, tapi kalau cuma di branding sebagai digital marketer, it's terlalu biasa gitu kan. Sampai akhirnya saya kepikiran, oh iya ya, ternyata kalau saya ngomongin digital marketer di lingkungan saya, minimal di lingkungan saya, di tempat main saya, teman kantor saya dan segala macam, kalau tanya tentang digital marketing, kalau tanya tentang komputer, kalau tanya tentang hal-hal yang digital, orang pasti carinya saya. Berarti kalau gitu saya orang yang paling banyak dicari dong. Ya kan? Ya udahlah kalau gitu berarti saya anggap aja the most wanted digital marketer gitu. Sampai sekarang orang kenalnya the most wanted digital marketer. Asal jangan the most wanted di lingkungan FBI aja gitu ya. Oke, menarik sekali. Nah, saya perhatikan Anda juga udah menulis 2 buku ya. Iya. Nah, sebenarnya
dalam kaitannya Anda menulis begitu, apakah ada dampak ataupun implikasi langsung terhadap bisnis Anda sebagai konsultan digital marketing? Banyak banget. Saya merasakan karir saya ya sebagai digital marketer itu boostnya cepat banget setelah terbitnya buku. Entah kenapa, mungkin saya berasa dengan adanya buku mungkin saya kelihatan lebih pinter kali. Jadi mungkin itu yang di mindset orang-orang kebanyakan, kalau orang yang sudah nulis buku mungkin dianggap lebih pro atau lebih ahli dan segala macam. Nah, jadi ya, itu sangat membantu karir saya di bidang digital marketing. Anda bilang bahwa habis nulis buku bisnis berkembang. Ya, boleh tahu nggak peningkatannya seberapa nendang? Banyak banget sih, bisa bilang 2-3 kali lipat. Langsung terasa peningkatan omset begitu. Kalau gitu, semakin banyak Anda menulis buku, semakin kenceng loh. Sepertinya, cuma saya memang dasarnya bukan seorang penulis gitu. Jadi saya cuma 2 buku, habis itu aduh mau nulis apa lagi? Ya udahlah, nggak apa-apa, ini aja. Oke, belum ada rencana untuk nulis buku ketiga, keempat ya? Ada rencana 1 buku yang saya lagi keep untuk nunggu momentum. Saya lagi create momentumnya dulu sih. Kira-kira kapan mau di launching nih? Sebenarnya rencananya sih tahun ini, cuma kayaknya belum dapat momentumnya, jadi mungkin ditunda. Apakah buku ketiga juga ada kaitannya dengan ranah digital marketing juga? Saya inline, pokoknya nanti setiap kali nulis buku semuanya ke digital marketing. Oke, menarik sekali. Jangan tiba-tiba jadi travel blogger gitu, agak lucu ya. Digital marketing itu. Oke, menarik sekali. Kita take a break dulu sebentar. Kita kembali sudah segmen berikut ini. The William Botak Show. Anda masih menyimak Radio Talk Show Pas FM, The William Botak Show. Selamat malam mitra bisnis Pas FM. Masih bersama saya William Henley di acara The William Botak Show. Ada saudara Juanda Rovelim, the most wanted digital marketer. Juanda, Anda udah berkecimpung sebagai digital marketing berapa lama? Kalau dihitung dari bisnis online berarti dari 2006. Berarti sekarang udah 13 tahun. 13 tahun. Tapi kalau profesional sebagai digital marketer itu dari 2015 lah. Oke. Selama perjalanan bisnis ini sebenarnya yang Anda rasakan, kendala utama itu apa? Kendala utama buat seorang digital marketer itu tentu saja konten. Jadi itu kontennya harus banyak banget dan harus variatif, dan kebanyakan klien-klien kita juga lemahnya di konten gitu. Jadi itu yang harus diutamakan dulu sih. Oke. Kalau kita lihat sebenarnya kan di luar sana itu banyak orang yang mengaku atau mengklaim diri mereka sendiri sebagai pakar digital marketing gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan seorang digital marketer A dengan digital marketer B, dengan digital marketer C, dan seterusnya? Oke, yang membedakan pasti experience-nya ya, jadi pengalamannya. Karena banyak sekali juga sekarang orang-orang yang baru baca, ataupun baru ikut workshop, ataupun baru ikut seminar, terus udah membuka layanan jasa digital marketer dan lain-lain gitu kan. Misal dilihat aja dari result-nya sih. Biasanya kalau mereka cuma sekedar tahu teorinya, prakteknya nggak gitu bagus. Oke, kalau kita bicara kompetisi, sebenarnya seberapa ketat kompetisi di dunia ini pada saat Anda menjalankan bisnis sebagai konsultan? Kalau yang saya lihat, justru kalau saya nggak melihatnya sebagai kompetisi ya. Karena saya sendiri bersama teman-teman yang mempunyai digital marketing agency, kita saling kolaborasi gitu. Tapi kalau misalnya mau lihat seberapa ketatnya, saya rasa pemain untuk digital agency itu saat ini belum terlalu banyak sih. Bukannya banyak anak-anak kuliahan juga udah mengaku sebagai social media manager dan sebagainya, ya, itu bisa dipersepsikan sebagai kompetisi juga dong? Enggak, tapi yang profesional itu nggak banyak. Oke. Gitu. Kalau yang bilang saya bisa membantu Anda, ya mungkin banyak. Tapi yang membuat perusahaan dan segala macam itu nggak terlalu banyak sih. Dari sisi segmentasi pasar, segmentasi klien, apakah ada segmentasi, apakah ada tiering? Kalau saya biasanya lihat dari calon klien. Ya kan, kalau misalnya memang UMKM, ya kita juga pasti ada service yang memang untuk membantu UMKM. Tapi kalau dia corporate, ya kita juga rate-nya corporate. Anda sendiri saat ini lebih banyak fokus di segmen mana? Campur sih, ada yang UMKM, ada yang big corporate. Big corporate juga. Ya. Tim Anda berapa orang? Tim saya sekarang ada sekitar 5 lah. Untuk 5 orang itu bisa handle berapa banyak klien? Untuk 5 orang itu saya biasanya, kalau misalnya kan kita ada beberapa divisi. Misalnya 1 orang ini bisa khususnya untuk memposting, 1 orang ini khusus
khususnya untuk membuat desain, satu orang ini khususnya untuk membuat video dan lain-lain. Nah, kalau untuk yang posting dan segala macam, satu orang itu bisa menghandle 5 klien. Jadi 5 orang itu udah termasuk peran-peran seperti tadi ya, bikin konten, bikin video, posting dan sebagainya. Anda sendiri perannya itu lebih kemana? Sekarang perannya lebih banyak ke deal-deal. Jadi kita cari klien, deal, dan saya sekaligus memantau tim. Oke, untuk yang selalu menjadi pertanyaan saya terkait dengan segmentasi dan tiering ya, kadang-kadang kan kita ngelihat bahwa sebuah agency sudah sukses menjalankan campaign untuk brand A yang notabene adalah anggapnya brand kelas menengah lah. Apakah keberhasilan sebuah agensi untuk menghandle brand kelas menengah ini bisa serta-merta kita asumsikan bahwa tim agensi ini otomatis akan sanggup untuk menghandle klien korporasi ataupun multinasional? Oke, nah jadi sebenarnya kalau setiap klien itu ada kebijakannya masing-masing. Kalau yang berdasarkan pengalaman saya dan beberapa klien saya gitu ya, kalau kita menghandle klien yang menengah, itu kita lebih leluasa untuk membuat strateginya, sehingga apapun kondisi di lapangan kita bisa instantly bikin perubahan dan segala macam. Tetapi kalau kita handle kliennya yang perusahaan besar, big corporate gitu, nah itu kadang kita jadi lebih terbatas Karena banyak guideline-nya dan segala macam. Nah itu juga yang bisa membedakan hasilnya sih. Oke, tapi kalau dengan kondisi guideline-guideline tersebut, artinya perusahaan korporasi seperti itu bukannya seharusnya udah punya in-house team? Yes, ada beberapa yang sudah punya in-house team, tapi dilihat dari mungkin skillnya belum mumpuni. Kadang juga saya dikontrak untuk kasih in-house training buat in-house mereka. I see. Jadi jasa Anda itu juga termasuk memberikan in-house training untuk tim yang belum tentu mumpuni gitu. Betul, ya. karena kebanyakan mereka ini kalau saya bisa bilang penyakit ataupun yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar, mereka punya tim tapi misalnya request fresh graduate atau siapa yang belum ada pengalaman. I see. Bikin tim tapi nggak terlalu capable lah. Oke, menarik sekali. Kita take a break dulu sebentar. Kita kembali sudah segmen berikut ini. The William Botak Show. Anda masih menyimak Radio Talk Show Paz FM, The William Botak Show. Selamat malam mitra bisnis Paz FM, masih bersama saya William Henley di acara The William Botak Show. Ada Juanda Rovelim, the most wanted digital marketer. Juanda, apa visi Anda untuk your company for the next 5 year? Ya, kalau saya sih pinginnya jadi salah satu big player ya di dalam dunia digital marketer seperti ini. You want to become a big player. Kalau kita bicara dari sesuatu yang measurable, untuk bisa menjadi big player di Indonesia aja kita bicara, hitungannya seperti apa? Oke, jadi kalau mau jadi big playernya, ya otomatis pertama kita bisa menghandle minimal like 10 atau 20 big corporate yang ada di Indonesia gitu, dengan paling nilai kontraknya mungkin yang di atas M gitu lah ya, kayak gitu. Untuk bisa mengeksekusi supaya tim Anda itu bisa handle 10 buah big corporate client, apa yang perlu Anda lakukan saat ini untuk bisa menuju ke sana? Oke, tentu saja sekarang kita lagi set up ke sana. Jadi kita ada yang sudah kita lakukan, sekarang kita lagi belajar ya. Kita lagi belajar bagaimana menghandle big corporate. Jadi kita udah bekerja sama dengan beberapa digital agency yang memang sudah ada di sana track recordnya gitu kan. Jadi kita lagi belajar ke sana, dan saya juga sedang mempersiapkan tim agar bisa sampai ke sana juga. Kira-kira kalau untuk handle sampai gitu perlu tim seberapa gede? Sebenarnya nggak gede-gede juga gitu loh. Paling kalau misalnya satu corporate itu, ya yang dibutuhkan itu cuma satu orang yang memang dedicated kan. Sekarang kan saya satu orang itu bisa menghandle like 5-10 klien. Nah kalau untuk big corporate mungkin nanti kita bisa dedicated nih satu orang satu klien. Kayak gitu. Terus kita juga untuk punya tim in-house untuk bikin gambar, bikin video kayak gitu. Oke. Nah, Anda yang sehari-hari berkutat di ranah digital untuk kegiatan
me time, hobi Anda itu seperti apa? Nah, karena ini digital justru lebih fleksibel gitu kan, bisa dikerjain di mana aja. Bahkan sampai sekarang pun saya masih bisa bisa dibilang masih bisa nganter anak dan segala macam. Jadi ya kita bebas atur waktu kita sendiri. Oke, tapi hobi Anda apa? Hobi hobi sih sepak bola, tapi sekarang udah jarang main juga sih. Pengganti sepak bola? Udah nggak, lebih banyak di komputer aja sekarang. Waduh, itu mah kerja terus bukan hobi kalau gitu. Kerja jadi hobi lah sekarang. Anda adalah salah satu leading player di dunia digital marketing. You are considered very successful in this space. Kira-kira ada kiat-kiat apa yang bisa Anda sharing untuk mitra bisnis Pas FM yang sedang gigih bergelut untuk mengembangkan bisnis masing-masing? Oke, jadi tips saja dari saya, perlu diingat digital marketing itu adalah cuma salah satu channel distribusi ataupun cuma salah satu channel promosi. Tetap yang namanya digital itu dia tidak terlepas dari offline-nya. Jadi kalau saya selalu bilang sama klien, tetap dikuatkan online dan offline-nya. Online, offline, offline, online. Jadi bolak-balik. Jadi jangan hanya berpikir bahwa hanya dengan menggunakan digital marketing bahwa bisnis saya akan sukses, enggak juga. Kayak gitu. Jadi tips dari saya, perkuat dua-duanya aja, online dan offline-nya. Thank you. Terima kasih banyak untuk sharing yang sangat bermanfaat. Saya rasa masih banyak mitra bisnis Pas FM itu yang mungkin belum terlalu fasih untuk hal-hal yang digital seperti ini. Saya harap sharing dari Juanda Rovelim tersebut sebagai the most wanted digital marketer bisa bermanfaat untuk perkembangan bisnis para mitra bisnis Pas FM. Terima kasih Juanda for sharing. Sama, Pak William. Thank you. Kita sudah sampai di akhir episode malam ini. Pastikan Anda tidak ketinggalan The William Botak Show episode berikutnya minggu depan di Pas FM. Saya William Henley undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih dan selamat malam. Anda telah menyimak radio talkshow Pas FM, The William Botak Show, bersama CEO Indo Sterling Group, William Henley. Jangan lupa ikuti kembali The William Botak Show setiap hari Selasa jam 6 sore di Pas FM.